Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta webinar, selamat datang dan selamat bergabung. Mohon izin. Tapi apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oh ya, baik. Bapak Ibu sekalian, webinar kita di malam hari ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Makassar, Bapak Laude Imam Sutrisno SPD MPD. Yang terhormat Ibu Susilawati SE MM. Yang kami hormati Bapak Muhammad Alinka SPD. Yang kami hormati Bapak Muhammad Iman Mujahidin SPD. Ibu Afidatul Asia Masudi SPD. Ibu Ajeng Rizky Fadila SPD, serta Bapak Ibu guru hebat peserta webinar kolaborasi media pembelajaran interaktif kompak. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasa syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di malam hari ini kita dipertemukan dalam webinar kolaborasi media pembelajaran interaktif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar kolaborasi media pembelajaran interaktif. Kolaborasi Sahabat Teknologi Lintas Provinsi Seri 1 dengan Kombel UPT SPF SMP Negeri 12 Makassar, Sikola Cara D. Kolaborasi media pembelajaran interaktif kompak Sahabat Teknologi Lintas Provinsi Seri 1. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati, pada acara webinar kita di malam hari ini, kita akan mendengarkan sepatah kata dari Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 12 Makassar, yaitu Bapak Laude Iman Sutrisno SPD MPD, sekalian akan membuka acara webinar kita di malam hari ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, terhormat yang saya banggakan Ibu Moderator, Ibu Aminah, kemudian ada Pak Alinka dan Ibu Susi sebagai keynote speaker pada malam ini, serta Pak Imam, Ibu Ajeng, dan Ibu Afidatul sebagai narasumber, serta teman-teman sekalian, para guru hebat yang berkesempatan hadir mengikuti kegiatan ini, yang saya banggakan. Alhamdulillahi wa kafa wa rasulillahi mustafa wa ala ahli wa sahbihi man ittaba. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama mengikuti kegiatan
kegiatan yang insya Allah dapat menambah wawasan kita, meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, dan insya Allah pada gilirannya juga berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia atau di Makassar pada khususnya. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, dari tema yang diangkat pada kegiatan webinar kali ini, tentu saja ini akan dapat menambah wawasan kita terkait dengan bagaimana kita mengkonstruksi sebuah pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, berbagai cara, berbagai media yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Dan harapan saya kegiatan malam ini setidaknya dapat terimplementasi dengan baik oleh semua teman guru hebat di kelas, ya. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, beberapa hari yang lalu saya sempat membuka-buka perpustakaan kecil di rumah saya. Saya temukan sebuah buku yang menarik, ya. Buku itu ditulis oleh seorang guru besar bidang pendidikan, ya. Namanya itu Stephen Kagan dari Universitas Michigan di Amerika. Jadi beliau menulis begini, judul bukunya itu kurang lebih 30 langkah pembelajaran bahasa Inggrisnya itu kurang lebih 30 reflective staff development for educator. Jadi kurang lebih bahasa Indonesianya itu 30 cara, ya, 30 cara mengembangkan potensi bagi pendidik, ya, bagi pendidik. Nah, yang menarik di buku itu ada ungkapan yang bisa menjadi renungan bagi kita semua. Beliau mengatakan, if you hear, you will forget it. Ya. If you see, you will memorize it, and if you practicing, you will understand. Kurang lebih maknanya, bila Anda mendengar, maka Anda akan melupakannya. Ya. Bila Anda melihat, maka Anda akan mengingatnya. Tetapi bila Anda melaksanakannya, maka Anda akan memahami atau mengerti. Nah, sesungguhnya kalimat itu sangat relevan dengan topik kita malam ini. Bagaimana pelibatan media teknologi pembelajaran di lingkungan kelas itu dapat, pada prinsipnya nantinya akan dapat membuat suasana kelas menjadi real, lebih kontekstual, dan tentu saja itu dapat menumbuhkan motivasi yang lebih, ya, yang optimal bagi peserta didik atau siswa. Dan saya percaya narasumber malam ini akan dapat membantu kita, ya, atau setidaknya dapat berbagi ilmu baik kepada kita semua tentang bagaimana mengkonstruksi kelas dengan pelibatan media pembelajaran yang interaktif yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya kira itu hal-hal yang tentu saja menjadi harapan kita semua di malam ini, dan karena ini adalah seri pertama, mudah-mudahan kegiatan ini berkesinambungan sampai di seri-seri berikutnya. Terima kasih kepada komunitas belajar DSC 12 Makassar, tim teknologi Sulawesi Selatan yang telah membantu kita atau memfasilitasi kita mengikuti webinar kali ini. Dan atas izin kita semua, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita bersama-sama mengikuti atau, ya, membuka kegiatan ini, kegiatan webinar kita malam ini dengan tema dengan tema kolaborasi media pembelajaran interaktif, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian acara kolaborasi
media pembelajaran interaktif malam hari ini telah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Makassar, yaitu Bapak Laude Iman Sutrisno SPD. Baik Bapak Ibu, sebelum melangkah acara selanjutnya, saya memperkenalkan diri dulu, yaitu saya Aminah, guru dari UPT SPF SMP Negeri 12 Makassar, merupakan guru penggerak angkatan 8. Adapun rangkaian acaranya pada malam hari ini yaitu sepatah kata dari keynote speaker, yang mana terdapat dua keynote speaker. Yang pertama yaitu Duta Teknologi Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Alimka, yang mana beliau berasal dari Kabupaten Maros, Satuan Pendidikan SMP Negeri 6 Montongloe, dan merupakan Duta Teknologi tahun 2022. Kemudian keynote speaker yang kedua yaitu Ibu Susilawati SE MPD, yang mana beliau merupakan seorang guru dan dosen yang mengajar di SMK dan Universitas Pendidikan Universitas Gunadarma jurusan akuntansi tahun 1994 sampai 1999. Kemudian berikutnya yaitu speaker yang berikutnya yaitu Afidatul Askia Masodi SPD. Kemudian speaker kedua berikutnya Ajeng Rizky Fadila, dan yang terakhir adalah speaker Muhammad Imam Mujahidin SPD. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya mempersilahkan kepada keynote speaker yang pertama yaitu Bapak Muhammad Alimka. Kepada Bapak Muhammad Alimka, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin, Ibu Moderator, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu, mungkin di sini hanya peran saya hanya memberikan penguatan untuk Bapak Ibu peserta guru hebat sekalian. Izin untuk melakukan share screen Bapak Ibu sekalian. Silakan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Baik, terima kasih. Sudah. Mungkin tidak sampai 5 menit penguatan dari saya Bapak Ibu. Izin sebelumnya memperkenalkan diri, saya guru SMP 6 Loe di Maros. Bagi Bapak Ibu yang di luar dari Sulawesi Selatan, jadi SMP 6 Moncongloe ini ada di Kabupaten Maros, berdampingan dengan Kota Makassar. Kebetulan saya sendiri ini tinggal di Makassar, tapi mengajarnya di Kabupaten Maros. Seperti yang disebutkan oleh moderator tadi, saya adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Sulsel tahun 2022, dan alhamdulillah Bapak Ibu beberapa tugas tambahan di luar sekolah juga saya laksanakan, seperti misalnya fasilitator guru penggerak. Bapak Ibu yang mau berkenalan, sharing apa sebagainya, bisa mengkontak saya di profil yang tampil di layar Bapak Ibu, ada Instagram, Facebook, dan nomor HP saya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu, tidak ada satupun kepastian bahwa teknologi di Indonesia itu akan seperti apa. Jadi tidak ada kepastian, kita hanya mampu mengira-ngira. Tapi bagi saya, bayangan saya kurang lebih seperti ini. Kita itu akan hidup dengan teknologi, belajar dengan teknologi. Kenapa? Karena
adalah salah satu data yang mengatakan bahwa sejak tahun 2003 memahami populasi terhadap penggunaan internet itu setiap tahun meningkat. Artinya apa? Di dalam kehidupan sosial Bapak Ibu, internet ataupun teknologi ini sudah masuk ke dalam utama. Data pun menyampaikan hal itu, sehingga kalau kita mau memastikan masa depan teknologi pendidikan di Indonesia itu salah satu caranya dengan melihat sebuah data. Nah, hari ini Bapak Ibu akan mengikuti berbagai praktik baik oleh guru-guru hebat kita yang alhamdulillah mereka secara secara prestasinya mereka itu sudah masuk ke dalam 30 besar dalam kegiatan pembelajaran berbasis TIK yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Jadi nama kegiatannya adalah Pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Mereka itu kurang lebih 200.000 pendaftar se-Indonesia, kemudian diberikan tugas, diberikan tantangan, sampai kemudian masuk ke level terakhir, yakni level 4. Level 1 mereka sudah lewati, level 2 mereka sudah lewati, level 3 mereka sudah lewati, dan akhirnya mereka setiap provinsi hanya 30 saja. Dan Bapak Ibu yang akan menjadi narasumber malam hari ini, mereka lah orang-orang terpilih 30 terbaik di setiap provinsi. Mereka akan menyajikan praktik baik itu. Kenapa penting untuk mengikuti ini? Karena inilah salah satu cara kita untuk membayangkan penggunaan teknologi pendidikan di masa depan. Praktik baik mereka akan tentunya memanfaatkan sebuah platform teknologi dan berdampak baik pada minimal di kelasnya. Dan Bapak Ibu bisa mengadaptasinya, bisa mengambil referensi dalam kegiatan hari ini. Dan saya percaya mereka semua sudah terlatih, sudah membiasakan kebiasaan ini di kelasnya, dan Bapak Ibu bisa mengadaptasi praktik baik ini. Terakhir dari saya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan Syahril, teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang baik, tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan dengan lebih baik. Secara data, guru yang menerapkan dan memanfaatkan teknologi itu lebih bisa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Karena teknologi itu bukanlah faktor utama sebenarnya, tetapi faktor pendukung. Jadi kalau kita berperang, orang yang akan menang adalah orang yang memiliki banyak dukungan dari sekian banyak faktor yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan Syahril, Bapak Ibu tentunya akan dibantu oleh teknologi, tetapi tidak tentu menggantikan peran Bapak Ibu yang mendidik siswa-siswa kita. Itu saja mungkin penguatan dari saya Bapak Ibu. Izin juga saya tadi tidak menyapa Bapak Kepala Sekolah, Pak Laode. Salam hangat dari saya Pak, dan Bapak Ibu narasumber, begitupun keynote speaker yang satu Ibu Susilawati, dan moderator yang hebat malam hari ini dari unsur guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu semua, sukses untuk kegiatan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Penguatan dari Bapak Muhammad Alimka sebagai Duta Teknologi tahun 2022. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kita masuk pada penguatan berikutnya, yaitu keynote Ibu Susilawati, SEMM. Beliau merupakan salah seorang guru dan dosen yang mengajar di SMK dan Universitas. Pendidikan beliau, Universitas Gunadarma jurusan akuntansi 1994 sampai 1999. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program Akta 4 dan Pasca Sarjana Metodologi Evaluasi Pendidikan dari tahun 2002 sampai 2004. Stie Pertiba Pangkal Pinang, Pasca Manajemen Sumber Daya Manusia dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Pengalaman kerja
Januari 2013 sampai sekarang, SMK Negeri 4 Pangkal Pinang, Guru Informatika atau KKPI dan Bisnis Digital. 2018 sampai sekarang, Universitas Terbuka, Tutor Fakultas Ekonomi. Tahun 2018 sampai 2020, Stie Pertiba, dosen Fakultas Ekonomi. Tahun 2000 sampai tahun 2012, SMK Negeri 6 Jakarta dan SMK Bina Bangsa. Guru Informatika, KKPI dan Akuntansi Komputer. Keahlian, Desain Grafis, MUB Accounting, Data Entry, Data Analisis. Kegiatan lain, sebagai narasumber yang bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi atau BKPM, dan Komisi 4 DPR RI. Baik, demikian tadi biodata atau biografi dari Ibu Susilawati. Kepada Ibu, waktu kami persilahkan. Mohon izin Ibu, suara saya cukup jelas Ibu? Jelas Ibu. Jelas. Tapi sebelumnya semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah Pak Laude. Terima kasih Ibu Moderator Bu Aminah yang sudah memberi kesempatan pada saya. Begitu juga Pak Muhammad Alinka, Tek Teknologi 2022. Kebetulan di sini juga saya juga guru penggerak Bu, tetapi angkatan 9. Saya ucapkan terima kasih bisa bergabung di sini, yaitu berkat Ibu Afida. Jujur ketika saya baca player tuh Bu, saya sempat kaget juga karena kebetulan keluarga saya juga banyak di Sulawesi Selatan Bu, tepatnya di Sopeng dan sama Makassar dan di Kolaka. Jadi saya merasa kumpul dengan saudara sendiri. Terus kebetulan juga ada narasumber dari Jawa Barat. Saya juga pernah tinggal di Jawa Barat, kebetulan SMA saya di Jawa Barat. Jadinya keterikatannya yang lumayan dekat gitu ya Bu, seperti itu. Di sini saya tidak panjang lebar Ibu, saya hanya sedikit saja memberi support rekan-rekan. Kebetulan memang saya belum sampai duta teknologi, saya hanya sampai 5 besar perwakilan Baka Belitung tahun 2021. Jadi dengan adanya pembatik ini mungkin melatih Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk memberanikan diri, memberikan sebagai masukan kepada teman-teman, mungkin sebagai berbagi, berkolaborasi dalam pembelajaran di sini. Harapan besar saya juga nanti mungkin Bapak Ibu yang hebat-hebat nih, yang termasuk 30 besar dari provinsi, bisa berkelanjutan, tidak hanya berhenti di sini sebagai narasumber untuk pendidikan. Jadi kita bisa bekerja sama Bapak Ibu dengan yang lainnya. Jadi tidak hanya dari pendidikan, tapi bisa dengan akademi lain ataupun dari kementerian-kementerian lain yang saat ini saya alami seperti itu. Jadi banyak sekali peranan pembatik ini Bapak Ibu terhadap Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga dari tanggal 20 sampai 25 ini kan menjadi narasumber yang harus memberikan pembelajaran pada rekan-rekan semua. Tetapi dengan seperti itu melatih diri Bapak Ibu yang mungkin tadinya, walaupun kita akui lah, banyak di sini saya akui Bapak Ibu guru ini adalah Bapak Ibu guru hebat karena bisa masuk 30 besar di sini. Nah, dengan menjadi narasumber ini Bapak Ibu bisa mengaktualisasikan diri Bapak Ibu bagaimana sih cara menyampaikan, bagaimana audiens supaya bisa lebih menarik. Terutama di sini dengan judul media pembelajaran interaktif itu Bapak Ibu supaya kita tahu tadi yang Pak Alinka, teknologi itu memang sangat berperan untuk saat ini untuk pembelajaran siswa. Nah, bagaimana kita bisa menarik pembelajaran ini menjadi lebih enak supaya anak-anak tidak jenuh dengan metode kita yang dulu tradisional sekarang lebih ke modern. Jadi dimanfaatkanlah itu media pembelajaran interaktif. Di sini saya tidak akan memaparkan tentang apa sih sebenarnya MPI itu karena ada narasumber-narasumber hebat nanti yang akan melanjutkan materi-materi menjelaskannya pada Bapak Ibu.
tidak panjang lebar saya di sini Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin datang ke Bangka Belitung, kita nanti bisa bersua, datang di sini kami menyambut gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, akhirul kalam nih sebagai bahan penutup di sini, sebagaimana kita tahu menurut Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Jadi saya harapkan dengan adanya pembatik ini, Bapak Ibu bisa menjadi pengubah dunia, terutama pendidikan di Indonesia. Mungkin hanya itu saja pesan dari saya. Diharapkan Bapak Ibu selalu tetap semangat untuk menjadi duta nanti 5 besar ke depan untuk jadi duta teknologi perwakilan dari provinsi ini. Sendiri, Bapak Ibu buatlah video nanti yang lebih interaktif untuk format ini, dan jangan lupa juga untuk membuat blognya dan website di sana Bapak Ibu, itu lebih menarik. Dan jangan sampai lupa acara kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu harus ada dokumentasinya. Itu saja. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata salah, dan saya ucapkan hatur terima kasih kepada Bapak Ibu hebat ini telah memberikan saya waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Penguatan dari Ibu Susilawati SE MM. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, kita masuk pada acara inti, yaitu narasumber yang pertama pada malam hari ini, sahabat teknologi dari Lampung tahun 2024, yaitu Ibu Afidatul Askia Mashodi SPD GR. Beliau merupakan guru UPT SD Negeri 2 Kresnomulyo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. CPNS Angkatan 2020, PPG Prajabatan 2021. Guru berprestasi Kabupaten Pringsewu 2022. Moto hidup, Believe yourself because yourself is precious. Praktik baik, kenali aku teknologi. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan kepada narasumber yang pertama kita, yaitu Ibu Afidatul Askia Mashodi SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf Ibu sekiranya saya salah menyebutkan nama, mohon diperbaiki. Tidak apa-apa Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Aminah. Sebelumnya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMPN 12 Makassar, Bapak Laode Iman Sutrisno. Yang saya hormati Duta Teknologi Sulawesi Selatan tahun 2022, Bapak Muhammad Alimka. Yang saya hormati Ibu Susilawati, Sahabat Teknologi Bangka Belitung 2021. Pada kali ini izinkan saya berbagi praktik baik Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Izinkan saya berbagi layar ya Bapak Ibu. Praktik baik yang saya buat yaitu bernama Kenalog. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afidatul Askia Mashodi. Saya berasal dari Provinsi Lampung yang merupakan guru di SD Negeri 2 Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini di level 4 saya mengambil
judul yaitu Kenalog. Apa itu Bapak Ibu Kenalog? Kenalog dalam hal ini bukan salup ya Bu, Mbak, yaitu kenali aku teknologi. Apa itu praktik baik? Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tidak asing dengan yang namanya praktik baik. Praktik baik di sini yaitu mengacu pada tindakan atau perilaku yang dianggap positif dan bermanfaat dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, saya membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif yang bisa diakses secara offline dan tanpa ada jaringan internet, bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Yang selanjutnya, inovasi. Ini juga mungkin sudah tidak asing terdengar oleh Bapak Ibu. Inovasi adalah proses menciptakan ide-ide baru atau mengembangkan ide-ide yang sudah ada untuk menghasilkan produk, layanan, atau proses yang lebih baik. Dalam hal ini, saya menginovasi multimedia pembelajaran interaktif. Mungkin Bapak Ibu di luar sana sudah banyak yang membuat MPI. Namun, MPI yang saya buat ini sudah disesuaikan dengan karakteristik sekolah saya dan siswa yang ada di kelas saya. Nah, sedikit profil tentang SD saya, Bapak Ibu. SD saya merupakan SD terpencil sekecamatan Ambarawa. Muridnya hanya berjumlah 55 siswa di dalam satu sekolah. Jadi dalam satu kelas itu ada yang tidak sampai 10 siswa, Bapak Ibu. Kemudian areanya kanan, kiri, depan, belakang dikelilingi oleh pesawahan. Jadi dalam hal ini kami sebenarnya masih sangat sulit untuk menerapkan teknologi di sekolah kami ini. Namun saya berupaya untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa diakses di rumah secara offline dan didampingi oleh orang tuanya yang mayoritas sebagai petani sibuk di sawah dari pagi hingga petang. Nah, masalah yang ada di kelas saya yaitu yang pertama, anak-anak bosan dan selalu bertanya kapan waktu istirahat dan kapan pulang. Baru jam 8 masuk kelas, baru saja saya menerangkan sedikit, baru saya menulis, kan di papan tulis, anak-anak sudah bertanya, kapan pulang Bu? Kemudian masuk jam kedua, jam 10. Anak-anak langsung bertanya, kapan Bu pulangnya? Mungkin ini tidak hanya di sekolah saya, Bapak Ibu, mungkin di mana-mana juga anak-anak seperti ini sepertinya. Kemudian yang selanjutnya seringkali menguap ketika belajar. Ini menandakan anak-anak sudah tidak fokus dan bosan. Setelah itu terjadilah rendahnya hasil belajar karena saya sadari belajar selama ini secara manual dan tidak menggunakan teknologi. Nah, untuk menyembuhkan itu semua, saya membuat sebuah praktik baik yaitu multimedia pembelajaran interaktif yang saya beri nama Kebun Rara, merupakan akronim dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ini merupakan materi yang ada di kelas 4 pelajaran IPA semester 1. Saya membuatnya dengan Canva template-nya, kemudian saya lempar ke aplikasi yang namanya Smart Apps Creator. Ini merupakan tampilan awal aplikasi yang saya buat, Bapak Ibu. Ini ada menu, kemudian ini bagian latihannya berupa pilihan ganda. Ketika anak menjawab benar, maka akan muncul checklist dan suara benar. Ketika anak-anak memencet jawaban yang salah, maka akan muncul tanda silang dan suara salah. Kemudian juga ada yang games yang namanya ini tebak kata. Ketika huruf M ini nanti diklik akan muncul ke atas dan muncul jawaban benar. Sampai jawabannya benar nanti akan muncul scoring. Game yang selanjutnya yaitu game menjodohkan seperti biasa. Ini nanti ditarik ke jawaban yang benar. Ketika jawabannya benar maka garisnya nanti akan lurus menempel pada jawaban yang benar. Selanjutnya, selain saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat, saya juga memanfaatkan games yang ada di Google secara gratis. Bisa juga online. Ini juga namanya Games Virtual. Games ini sangat mudah Bapak Ibu, kita hanya menyiapkan soal dan jawaban saja, kemudian dilempar ke gamesnya, nanti mereka yang mengatur sendiri. Ketika kotak ini nanti kita klik, maka akan muncul soal, dan soal itu nanti akan muncul jawabannya juga. Jadi siswa sangat senang menggunakan games ini. Selain itu juga saya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Saya menggunakan modul itu berasal dari platform Merdeka Mengajar. Saya menggunakan prinsip 3M. Amati, tiru, modifikasi. Karena di dalam sini sudah banyak ribuan bahkan ratusan ribu mungkin
hasil karya Bapak Ibu seluruh Indonesia tentang modul pembelajaran, bisa juga tentang tes formatif, seperti itu. Nah, model yang saya gunakan dalam praktik baik ini adalah model pembelajaran berbasis proyek. Ini hampir sama dengan model pembelajaran berbasis masalah, namun di akhirnya merupakan sebuah produk. Masalah yang saya angkat di sini adalah sulitnya menentukan bagian-bagian bunga, sedangkan sekolah kami dikelilingi oleh berbagai macam tanaman yang ada bunganya, namun anak-anak masih kesulitan nama bagian-bagian bunganya tersebut. Nah, produk yang saya hasilkan setelah pembelajaran ini merupakan poster bagian-bagian bunga dan vlog nyanyian tentang bagian bunga. Pembelajaran berdiferensiasi dimulai dari seperti biasa ya Bapak Ibu, berbaris, berdoa, guru mengucapkan salam, kemudian mengecek kehadiran, tujuan pembelajaran, serta memotivasi peserta didik. Setelah itu, sebelum pembelajaran dimulai, saya dan siswa membuat kesepakatan kelas. Ini berguna untuk agar siswa ini bertanggung jawab terhadap dirinya dan teman-temannya, sehingga siswa menjadi lebih kondusif dan mereka mempunyai patokan diri mereka sendiri untuk bergerak dan bertindak. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya juga melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan belajar siswa dan gaya belajar setiap siswa. Di kelas saya, kelas 4, terdapat 8 peserta didik yang mempunyai 3 paham utuh, 3 paham sebagian, dan 2 belum paham. Ini berguna untuk menentukan kelompok ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang paham utuh digabungkan dengan anak-anak yang paham sebagian dan belum paham, supaya anak-anak yang yang memiliki paham utuh bisa mengajari anak-anak yang paham sebagian dan bahkan belum paham. Dan kemudian pembelajaran ini terbagi menjadi 3, ada yang visual, kinestetik, auditori, supaya anak-anak yang gaya belajarnya ini berbeda dapat menerap semua materi pada hari itu. Setelah itu, ini adalah kegiatan inti. Saya melakukan diferensiasi proses. Anak-anak yang bergaya belajar visual, yaitu dengan melihat, cenderung belajarnya mudah menangkap dengan melihat. Saya menampilkan sebuah gambar dan bacaan. Anak-anak yang bergaya belajar kinestetik, saya meminta mereka untuk menjadi detektif. Detektif ini, saya memberi panduan kepada mereka untuk mencari bunga lengkap dan bunga tidak lengkap di lingkungan sekolah. Kemudian anak-anak yang bergaya belajar auditori, yang biasanya senang dengan bergerak, yang biasanya senang dengan mendengar, saya meminta mereka untuk belajar dengan lagu tentang bagian-bagian bunga yang sudah saya rekam dan saya letakkan di multimedia pembelajaran Kebun Rara. Ini merupakan diferensiasi konten yang ada dalam multimedia pembelajaran interaktif saya. Ada jenis-jenis penyerbukan ini untuk yang gaya belajarnya visual, kemudian ada nyanyian bagian-bagian bunga. Kali ini untuk anak-anak yang bergaya belajar auditori atau mendengar. Kemudian ada video pembelajaran tentang bagian-bagian bunga. Jadi anak-anak sebelum terjun ke lapangan mereka harus memahami dulu, melihat contoh yang ada di video di MPI yang saya buat. Nah, ini merupakan diferensiasi proses dan produk. Anak-anak yang bergaya belajar kinestetik, saya meminta mereka untuk membuat poster manual, yaitu dengan cara menggunting dan menempel dan menghasilkan sebuah poster yang akan dipresentasikan ke depan kelas. Kemudian anak-anak yang bergaya belajar auditori, saya meminta mereka untuk membuat sebuah vlog tentang nyanyian bagian-bagian bunga. Ini juga melatih kepercayaan diri mereka Bapak Ibu. Saat ini kan sudah zamannya modern, sudah teknologi. Jadi anak-anak agar tidak malu untuk tampil di depan orang banyak. Kemudian anak-anak yang bergaya belajar visual, saya meminta mereka untuk membuat sebuah poster yang ada di Canva for Education. Ini juga akan mengenalkan mereka tentang teknologi dan kehebatan Canva yang diberikan oleh akun Kemendikbudristek kepada kita, yaitu akun Belajar ID. Nah, setelah pembelajaran saya melakukan games, yaitu games workload. Anak-anak sangat senang Bapak Ibu ketika memainkan game ini. Saya hanya membuat 5 soal dan mereka ini penasaran, Bu, soalnya apa lagi gitu. Jadi ini membuat candu peserta didik untuk menjawab soal. Jadi mereka lebih tertantang untuk menjawab soal-soal seperti itu. Nah, yang selanjutnya terakhir
saya melakukan tes formatif untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran pada hari ini sudah dicapai oleh peserta didik. Saya tidak membuatnya sendiri Bapak Ibu, saya mengambilnya dari platform Merdeka Mengajar yang sudah dibuat oleh pemerintah. Saya download di sana, saya ATM, amati tiru modifikasi, saya terapkan itu, kemudian saya modifikasi dan saya gunakan di tes formatif saya. Kemudian kegiatan akhir seperti biasa Bapak Ibu menyimpulkan, evaluasi, refleksi, serta memberikan kata motivasi. Untuk refleksi pada kali ini saya menempelkan emoji-emoji tentang perasaan mereka ketika belajar. Apakah mereka senang, ataukah senang saja, ataukah malah kaget, menangis, atau cemburu. Jadi mereka bebas mengekspresikan perasaan mereka selama pembelajaran ini. Nah, hasil praktik baik. Sebelumnya pretest, sebelum pembelajaran saya melakukan pretest dengan hasil yaitu rata-rata siswa mencapai nilai 65. Ketika saya melakukan praktik baik ini, hasil siswa naik menjadi 76. Ini menandakan bahwa pembelajaran yang saya lakukan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, demikian tadi pemaparan materi. Membagi praktik baik dari praktik baik yang dibagikan oleh Ibu Afidatul Azika. Ya, semoga kita dapat ATM ya dari praktik baik yang sudah dibagikan oleh Ibu Afidatul tadi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada narasumber yang berikutnya, saya minta bantu dulu dari guru-guru hebat untuk mengatakan cakep pada saya, yaitu yang baik, bungkuslah ikan dengan kertas. Cakep. Lalu ditaruh di atas talas. Cakep. Pendidikan berkualitas. Cakep. Pasti jadi bangsa yang berkelas. Cakep. Baik, terima kasih support cakepnya dari guru-guru hebat. Iya. Kita masuk pada narasumber kita yang kedua, calon Duta Teknologi 2024, yaitu Ibu Ajeng Rizky Fadilah. Ya. Dengan moto Suara hidup. saya terdengar, Bu? Iya, terdengar Ibu. Iya. Moto hidup, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tahan dulu ya Ibu Ajeng, saya bacakan dulu biografinya. Kemudian pendidikan, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pengalaman, SDS Yas Pasir Leutik Cimean, SDIT An Animha, SDN Cangkuang 3 sampai sekarang. Kemudian penghargaan yang pernah diperoleh oleh Ibu Ajeng Rizky Fadilah, juara 1 mahasiswa berprestasi STKIP Garut, 10 besar mahasiswa berprestasi Pariangan Timur, 10 besar tokoh kebahasaan Manusastra Disdik Kabupaten Bandung, 3 besar lomba opini publik Dinas Kepariwisataan Kabupaten Bandung, Guru Inspiratif Kabupaten Bandung tahun 2023. Juara 2 fotografi kerusakan alam kategori internasional United Nasional PBB Bangkok. Juara 1 penulisan riset ilmiah Bapeda Garut. Baik, itu tadi biografi Ibu Ajeng Rizky Fadilah. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Ibu Ajeng.
Silakan Ibu Ajeng. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Duta Teknologi, kemudian tadi Bapak Kepala Sekolah Bapak Laude Iman, Ibu Moderator, dan Ibu Susilawati tadi selaku STK dari Sulawesi Selatan, perkenalkan sebelumnya nama saya Ajeng Rizky Fadila, saya sahabat teknologi dari Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit praktik baik multimedia pembelajaran interaktif yang telah saya buat pada di level 3 kreasi kemarin. Sudah seperti yang kita ketahui sendiri ya, bahwa memang teknologi itu sangat dibutuhkan oleh pendidik, tidak hanya pendidik di jenjang yang lebih tinggi, namun di jenjang yang masih dasar pun teknologi memang sangat digunakan. Dalam sekolah dasar seperti saya pun teknologi memang sudah sangat dikembangkan oleh pendidik, apalagi dengan kemarin adanya pembuatan multimedia pembelajaran interaktif pada level 3 kreasi. Nah, sebelumnya mengenal MPI dulu, multimedia pembelajaran interaktif itu mungkin sudah banyak didengar oleh kita sebagai pendidik, di mana multimedia interaktif itu adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Jadi dalam multimedia pembelajaran interaktif itu ada kegiatan yang dapat meningkatkan interaksi siswa. Jadi kalau biasanya di kelas berfokus kepada guru ceramah di depan kelas, tapi ketika diberikan multimedia pembelajaran interaktif, peserta didik dapat mencari materi atau bahan ajarnya sendiri melalui satu link. Nanti contohnya akan saya berikan. Boleh pindah slide, Ibu? Ini pindah slide. Dilanjut. Ininya belum berubah ya? Bisa dimunculkan orangnya yang bicara kah? Ya, supaya kita bisa lihat yang bicara ini siapa. Kalau di laptop saya, ajemnya tidak ada, hanya tertulis A, AB. Ya, maaf Bapak, di sini karena kebetulan di sini lagi mati ininya, jadi gelap. Kemudian Pak Imam boleh dipindahkan slide-nya. Mana ini? Kemudian kita ketahui sendiri ya bahwa jenis-jenis multimedia pembelajaran interaktif itu ada e-learning, ada games, ada multimedia pembelajaran interaktif juga berbasis teknologi, salah satunya yang akan saya gunakan. Nah, yang saya gunakan kali ini adalah menggunakan Articulate Storyland untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif yang saya gunakan, di mana dengan menggunakan Articulate Storyland, kalau misalnya kebanyakan menggunakan Canva itu memang cukup tidak interaktif gitu dalam membuat multimedia pembelajaran interaktif. Salah satunya adalah adanya double navigasi. Kemudian saya menggunakan Articulate Storyland. Kelebihannya yang pertama lebih interaktif dalam pembuatan multimedia pembelajaran, kemudian dapat diaplikasikan secara offline, dan juga hasil publikasinya itu relatif lebih kecil, sehingga ketika digunakan di smartphone maupun di laptop itu ukurannya itu kecil gitu, tidak menghabiskan ruang. Kemudian namanya teknologi ya, selain kelebihan juga pasti ada kekurangan. Untuk kekurangannya sendiri ketika menggunakan Articulate Storyland adalah yang pertama, tampilan ketika dijalankan di smartphone itu tidak bisa full screen. Tapi yang saya sudah bisa full screen karena dibantu juga oleh kemarin pada saat hosting dicoba lagi ternyata bisa untuk full screen. Kemudian jika kita menggunakan background pada media pada saat membuat multimedia pembelajaran interaktif, itu background dijalankan hanya pada satu slide atau layer. Jadi ketika digunakan kita kalau misalnya di Canva kan satu musik atau satu sound bisa digunakan untuk beberapa slide ya. Tapi kalau ini tiap slide itu harus berbeda gitu. Jadi ketika kita mengatur soundnya, antara slide 1 dan slide 2 itu harus diatur
kembali baik durasinya, kemudian jenis musiknya seperti apa. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh multimedia pembelajaran interaktif yang telah saya buat kemarin. Mungkin bisa ditampilkan, Pak. Contohnya yang Sagara. Pada saat kemarin saya level 3 kreasi itu, kebetulan saya membuat satu multimedia pembelajaran interaktif yang bisa digunakan oleh guru kelas 4, 5, 6 berkaitan dengan norma, hak, dan kewajiban. Biar saya saja. Pak Imam, mohon maaf, bisa di share screen nggak ya? Yang Sagara. Kalau nggak bisa saya aja. Oke, nah saya aja ya. Ini salah satu contoh kemarin pada saat saya membuat tugas kreasi di level 3, judulnya Sagara. Sagara itu saya ambil dari kearifan lokal yang ada di Garut, salah satunya adalah gunung yang ada di kota Garut. Jadi Sagara. Dalam multimedia pembelajaran interaktif ini nanti peserta didik itu pertamanya akan menjelajahi desanya terlebih dahulu. Desa, kemudian nanti mereka akan baru mereka mulai mencari bahan ajar sendiri, games dan sebagainya. Nah, dalam MPI yang saya buat, yang pertama itu ada beberapa pengaturan ya, seperti di atas ini ada petunjuk, kemudian halaman login, serta bisa mengatur musik, ada musik atau tidak. Ketika ini akan ada musik, ketika diklik off maka musiknya berhenti. Jadi menyesuaikan dengan keinginan peserta didik. Kemudian ada halaman login. Jadi di halaman login ini ketika peserta didik tidak memasukkan nama dan juga tidak memasukkan asal sekolah, maka dia tidak bisa login. Tapi apabila peserta didik memasukkan nama dulu seperti ini, kemudian ada nama sekolahnya, maka kali ini kalian sedang berada di Desa Sagara, sebuah desa yang memiliki banyak keberagaman dan kekayaan animasi alam. ke sini. Sagara Jadi sendiri peserta didik nanti bisa membaca dulu setelah terlebih dahulu menjelajahi desa, bagaimana kita bisa pembukaannya, bertemu dengan perjalanan Gara diajak atau jalan-jalan Garda oleh Prakasa. Ya, animasi yang ada di MPI ini. kita sudah sampai di gerbang Desa Sagara. Ceritanya udah sampai di Sebelumnya, gerbang, kemudian di sini mari temukan peta. Jadi sebelumnya itu peserta didik itu harus menemukan dulu peta agar bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini kan udah ada nih, kelihatan banget ya petanya, tinggal diklik aja. Nah, ketika sudah diklik maka bisa lanjut ke slide selanjutnya. Di sini juga sambil jalan-jalan juga peserta didik itu dapat melihat aturan-aturan yang terdapat di desa itu gitu. Jadi ada hak dan kewajiban, kemudian apa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat berhubungan dengan materi norma hak dan kewajiban seperti ini. Anak-anak di desa yang bermain air dengan riang gembira, membuktikan bahwa masyarakat hidup aman dan damai. Kemudian setelah itu norma-normanya ada, haknya juga ada, kewajibannya ada. Setelah itu baru kita masuk ke halaman menu. Setelah perjalanan tadi, anak-anak baru masuk ke halaman menu, di mana di halaman menu ini tadi ada menu home, ini kembali ke halaman login, kemudian ada CP, capaian pembelajaran, ada TP, tujuan pembelajaran, ada belajar. Kegiatan belajar itu adalah bahan atau sumber belajar. Kemudian ada video pembelajaran. Di sini saya menampilkan 3 video pembelajaran. Ada video pembelajaran yang menggunakan animasi, kemudian edukasi, dan juga ada yang menggunakan video hasil karya dari anak-anak SD Cangkuang 3 mengenai pendidikan. Kemudian ada fitur bermain, ada games. Di sini saya menampilkan 6 games, ada drag and drop, ada pick, ada matching, ada quiz, ada gamey, dan juga ada word wall. Jadi peserta didik misalnya pilih 1 games drag and drop. Nah, ini salah satu contoh gamesnya. Pasangkanlah gambar di bawah ini dengan menarik gambar sejenisnya. Jadi kita mencari gambar yang sesuai gitu dengan bayangan di belakang ini kan ada ya bayangan di belakang. Nah, kita coba
kalau misalnya peserta didik tidak mengisi, maka akan ada peringatan, kamu harus mengisi dengan lengkap dulu. Apabila misalnya peserta didik maaf ini ada error sedikit. Apabila misalnya peserta didik nanti menjawab itu akan ada pemberitahuan bahwa peserta didik itu berhasil atau tidak. Ini dikarenakan ada lag ya. Jadi tidak bisa dipencet untuk gamesnya. Jadi seperti itu. Itu salah satu contoh multimedia pembelajaran interaktif yang saya gunakan kemarin pada saat Leper 3 kreasi. Kebetulan alhamdulillah pada tugas kreasi ini sudah saya praktikbaikan, sudah saya diseminasikan dari mulai jenjang TK sampai ke mahasiswa calon pendidik, bahkan juga besok rencana dengan KPPD atau komunitas penggerak di Kabupaten Bandung, di mana mendapatkan respon yang sangat positif dari para pendidik, kepala sekolah, pengawas, maupun dari kemarin itu dari BBGP, bahkan dari pembatiknya sendiri, alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat positif, dan alhamdulillah juga sudah banyak di-share ke banyak pendidik yang di luar daerah Kabupaten Bandung, karena banyak juga yang DM, kemudian banyak yang minta juga via WhatsApp. Nah, ini bisa juga sebenarnya digunakan untuk anak SMP, SMA apabila materinya berkaitan dengan norma, hak, dan kewajiban. Akan tetapi di sini materinya memang hanya intinya saja, jadi tidak secara menyeluruh seperti di buku di buku Kemendikbud atau di buku LKS, tidak menyeluruh seperti itu. Ini hanya rangkuman daripada materi hak dan kewajiban. Kemudian setelah itu ketika kita menggunakan MPI Sagara juga gitu ya, anak-anak yang tadinya tidak mengenal teknologi, maka mereka akan mencoba untuk belajar menggunakan teknologi, karena biasanya pembelajaran tuh monoton ya. Biasanya kalau misalnya di kelas cuman bicara aja gitu, cuman guru aja yang berbicara di depan kelas, kemudian memberikan tugas, silakan kerjakan halaman ini. Kemudian setelah itu peserta didik mengerjakan, dinilai oleh pendidik. Itu akan terasa monoton, apalagi kalau misalnya dari pagi sampai siang. Maka dari itu saya membuat multimedia pembelajaran interaktif Sagara ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya tidak on cam ya tadi, karena di sini mati lampu, jadi memang gelap, tidak bisa on cam. Mohon maaf juga bila ada lag atau kesalahan dalam penyampaian. Selebihnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, luar biasa dan sangat menarik praktik baik yang dibagikan oleh Ibu Ajeng Rizky Fadilah. Walau tadi kita terkendala karena di tempat beliau sedang mati lampu, jadi mohon maaf Bapak Ibu guru hebat tidak bisa melihat langsung wajah cantiknya Ibu Ajeng nih, Ibu Ajeng Rizky Fadilah. Ya, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ajeng Rizky Fadilah, semoga Bapak Ibu guru hebat dapat meng-ATM dari praktik baik yang dibagikan oleh Ibu tadi. Baik Bapak Ibu guru-guru hebat yang saya hormati, sebelum kita masuk pada pemateri kita selanjutnya, saya minta dibantu dulu cakepnya pada pantun saya. Batu ditata menjadi satu. Cakep. Lupa dimakan saat berdua. Anak-anak kami di SMP Negeri 12 Makassar juara 1. Cakep. Sebab SMP 11 dong, sebut juga. Oh iya, untuk seluruh SMP dan sekolah yang ada di Indonesia ya. Sebab gurunya semangat selalu. Cakep. Baik, terima kasih dukungan cakepnya. Baik Bapak Ibu guru hebat
kita masuk pada narasumber kita yang terakhir, calon duta teknologi tahun 2024, yaitu Bapak Muhammad Imam Mujahidin SPD. Beliau merupakan guru agama Islam UPT SPF SMP Negeri 12 Makassar, S1 Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Makassar dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Kepada Bapak Muhammad Imam Mujahidin, kami persilahkan. Enggak lihat. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, belum tampil ini ya wajah saya. Belum. Soalnya ini jaringan di sini kurang stabil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bergabung di dalam kegiatan webinar kompak kolaborasi media pembelajaran interaktif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua. Mohon izin Bapak dan Ibu, ini saya merangkap juga menjadi operator. Jadi mungkin mohon maaf kalau misalnya nanti gambarnya agak hang. Oke. Yang terhormat Bapak Laode Iman Sutrisno sebagai Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 12 Makassar. Yang saya hormati Ibu Susilawati, sahabat teknologi tahun 2021 yang sempat masuk dalam nominasi 5 besar dari Provinsi Bangka Belitung. Yang saya hormati Ibu Afidatul Azkia Maswadi, sahabat teknologi dari Lampung tahun 2024. Yang saya hormati Ibu Ajeng Rizky Fadila, sahabat teknologi Jawa Barat tahun 2024. Dan yang saya hormati Ibu moderator yang luar biasa semangat pada malam hari ini, tetap semangat memberikan pantun berulang kali supaya kegiatan webinar kali ini itu tetap terjaga fokusnya.
seperti itu. Ibu Aminah dari SMP 12 Makassar, yang dimana beliau juga adalah guru penggerak angkatan ke-8. Baik Bapak Ibu, saya langsung masuk ke materi. Oke, untuk presentasi saya pada malam hari ini, saya memberi nama program yang saya buat, itu namanya Si Baik. Tampil Bapak Ibu di ininya, layarnya, mohon izin. Ya, tampil. Ya. Tampil. Baik, ini akronim dari Sistem Informasi Pembelajaran Interaktif, Inovatif, dan Kreatif. Oke. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satu inovasi yang muncul sebagai respon terhadap tuntutan zaman adalah multimedia pembelajaran interaktif. Jadi kita sudah masuk di mana di era yang sangat familiar dengan teknologi. Oleh karenanya kita harus memanfaatkan teknologi tersebut. Jangan sampai kita berkata bahwa kita tidak perlu mengikuti teknologi terlalu terlalu terbawa arus maksudnya. Tapi kita harus ubah mindset kita harus menyesuaikan situasi atau kondisi kita itu mengikuti perkembangan zaman. Kenapa? Karena perlu Bapak Ibu ketahui di zaman sekarang itu dan beberapa tahun ke depan itu insya Allah kemungkinan besar beberapa posisi karyawan atau pekerja yang biasanya diambil alih oleh manusia itu akan diambil alih oleh AI atau komputer. Udah mulai itu. Begitu kita harus tetap semangat dalam mengembangkan kompetensi kita terutama di bidang IT. Oke, baiklah kita masuk ke slide berikutnya. Ketika saya melakukan observasi, saya melihat ada 3 situasi yang saya garis bawahi. Yang pertama minat belajar, yang kedua lingkungan belajar, dan lingkungan keluarga. Jadi ini ketiga hal ini adalah hal yang terjadi di siswa atau peserta didik. Yang pertama minat belajar. Jadi siswa yang datang ke sekolah tidak 100% itu siap untuk menerima pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua, mungkin para peserta didik ini itu tujuannya hanya untuk bertemu dengan teman-temannya. Seperti itu. Yang ketiga, mungkin kurangnya minat belajar itu tercermin dari metode pembelajaran atau model pembelajaran yang diterapkan oleh bapak atau ibu guru di sekolah itu kurang sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian yang kedua, situasinya lingkungan belajar. Mungkin ada beberapa sekolah yang fasilitasnya sudah lengkap, ada juga yang fasilitasnya kurang lengkap, dan ada yang sedang-sedang. Nah, kalau kita di perkotaan mungkin alhamdulillah fasilitasnya sudah ada. Tapi bagaimana dengan di daerah-daerah terpencil? Makanya nanti ada beberapa hal yang saya akan sampaikan di slide ke depan untuk menjawab permasalahan yang terjadi saat ini. Kemudian untuk lingkungan belajar ini bisa juga ada distrak atau gangguan dari teman-teman teman sebaya dari peserta didik ini. Jadi mungkin seorang peserta didik ini siap untuk belajar tetapi terganggu dengan kebisingan, terganggu dengan kerewehan atau gerakan-gerakan tambahan yang dilakukan oleh teman-temannya di dalam kelas, sehingga peserta didik ini tidak fokus untuk menerima materi pembelajaran. Yang ketiga, ada lingkungan keluarga. Jadi tidak 100% juga semua orang tua mendukung secara penuh ketika anak-anak pergi ke sekolah. Karena biasanya ada beberapa orang tua, sebagian kecil mungkin beranggapan bahwa yang penting anak saya sekolah, yang penting lulus, yang penting dapat ijazah.
tidak diperhatikan apakah anak saya ini betul-betul mendapatkan fasilitas atau hak sebagai peserta didik. Kemudian kalau pulang ke rumah juga biasanya enggak ditanya apa sudah belajar apa hari ini nak, seperti itu. Oke. Jadi karena situasi seperti itu mungkin anak-anak itu bosan karena terus mindset dari peserta didik kita itu mungkin jenuh karena tidak sesuai dengan gaya belajar atau minat dari peserta didik kita. Oke. Untuk menjawab masalah yang ada, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama membuat pembelajaran lebih menarik. Oke, yang kedua menyesuaikan metode pembelajaran, yang ketiga membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, yang keempat melibatkan orang tua, dan yang terakhir bekerja sama dengan pihak sekolah. Ini hal-hal yang harus kita terapkan ketika kita ingin memberikan solusi terkait ketiga situasi tadi yang sudah kita alami. Tetapi ada tantangan yang harus dihadapi oleh guru sebagai salah satu fasilitator dalam menyampaikan atau memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang ditransfer melalui sebuah perantara atau media, baik itu buku mungkin atau media-media lainnya ke peserta didik. Tantangannya ada 3. Yang pertama, akses perangkat teknologi. Jadi yang pertama di sini ada ketimpangan. Maksudnya di sini tidak semua peserta didik memiliki gawai ataupun perangkat smartphone. Nah, kemudian kalaupun ada biasanya tidak memadai dari segi spesifikasi. Mungkin untuk menelpon bisalah, tapi untuk membuka aplikasi yang agak berat itu tidak bisa, seperti itu. Selanjutnya akses jaringan internet. Biasanya kalau saya pribadi di Makassar sini, tempat saya mengajar di 2 sekolah, di SMP Negeri 12 Makassar dan SMP Kartika 22 Makassar, itu rata-rata hampir 90%, 95% itu membawa HP. Tetapi yang punya kuota internet itu mungkin sekitar 50 atau 60%. Nah, seperti itu. Jadi guru mau menerapkan media pembelajaran tapi siswanya tidak siap juga untuk menerima. Oke, lanjut. Tantangan yang ketiga adalah akses informasi. Jadi untuk akses informasi ini karena di internet itu terlalu banyak informasi-informasi beredar. Jadi kita pasti bingung yang mana informasi yang valid, yang mana informasi yang bisa dijadikan dalih atau pegangan untuk mengimplementasikan kegiatan pembelajaran. Makanya untuk aksi pertama saya terkait tantangan tersebut, saya pertama memanfaatkan fasilitas di platform Merdeka Mengajar, yaitu asesmen literasi dan numerasi. Mohon maaf di sini tidak tampil mungkin karena terhapus gambarnya. Oke, di menu tersebut ada asesmen untuk mengetahui kompetensi dari peserta didik kita terkait literasi dan numerasi. Kemudian langkah selanjutnya saya membuat asesmen kompetensi untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terkait materi yang akan kita sampaikan. Jadi ada semacam post test lah, bukan pretest. Kita mau tes sejauh mana. Sini saya menggunakan quizzes. Jadi di quizzes ini Bapak Ibu ada fiturnya itu penguasaan, di mana jelas Bapak Ibu ininya presentasinya. Jelas. Oke. Jelas. Jadi di menu penguasaan ini yang tadinya ada yang dapat 90 mungkin saya tidak fullkan ininya, tampilkan gambarnya. Ada juga yang dapat 45, tetapi ketika dia mencoba kembali menjawab jawaban yang salah atau soal-soal yang dijawab dan jawabannya salah, siswa atau peserta didik itu harus mencapai 100% untuk bisa melanjutkan atau menyelesaikan soal yang diberikan. Ini salah satu fitur yang bagus yang
dimiliki oleh Quizizz. Jadi siswa tidak bisa menyelesaikan sebelum siswa menuntaskan menjawab soal dengan nilai 100%. Insya Allah mungkin siswanya tidak bosan Bapak Ibu, karena di Quizizz itu ada mode apa ya, mode penguasaan, di mana di dalamnya itu ada game-game ice breaking. Jadi siswa tidak bosan dalam menjawab soal-soal yang akan diberikan. Aksi kedua, setelah melakukan asesmen diagnostik, yang kedua saya melakukan asesmen diagnostik non kognitif. Jadi saya menggunakan aplikasi Aku Pintar untuk mengukur atau menentukan gaya belajar dan kepribadian siswa. Ini saya pakai aplikasinya, bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi anak ini dominan ke kinestetik, kemudian anak ini dominan ke perilaku atau kepribadian yang tegas, ada juga yang jujur, ada yang sering terlalu aktif dan sebagainya. Oke. Langkah ketiga, ya, setelah mengobservasi ataupun melakukan asesmen kepada peserta didik, saya mencoba untuk mencari referensi terkait media pembelajaran apa yang kira-kira bisa sesuai dengan gaya belajar atau kepribadian dari peserta didik. Jadi saya memanfaatkan fitur di platform Merdeka Mengajar lagi-lagi, karena alhamdulillah di platform Merdeka Mengajar ini sangat lengkap ya. Jadi di sini ada inspirasi, ada video inspirasi, ada bukti karya dan ide praktik. Kemudian saya memanfaatkan rumah belajar juga. Di sana banyak games, media ataupun audio pembelajaran dan video pembelajaran yang sangat menarik. Dan mungkin belum banyak yang tahu kalau misalnya rumah belajar ini aplikasi dari Kemdikbudristek dan itu bisa diinstal secara offline. Jadi tanpa menggunakan internet pun itu kita bisa mengakses medianya, seperti itu. Kemudian referensi saya selanjutnya ada di YouTube. Saya mencoba mencari terkait tutorial pembuatan media pembelajaran interaktif. Selanjutnya, aksi saya yang keempat itu membuat media pembelajaran interaktif. Jadi untuk media pembelajaran saya Bapak Ibu, saya menggunakan Smart Apps Creator. Itu masih trial ya. Jadi saya nama gamesnya itu atau medianya Asmaul Husna Adventure. Jadi di situ akan disajikan beberapa materi terkait Asmaul Husna. Kemudian ada masalah-masalah yang berkaitan dengan penalaran dari Asmaul Husna yang harus dijawab oleh siswa. Saya membuatnya asetnya diambil dari Canva, kemudian produksinya di Smart Apps Creator. Kemudian untuk mengonlinekan supaya bisa dilihat oleh peserta didik, saya menggunakan GitHub. Dan ada di sini aplikasi yang akan saya kembangkan ke depannya, yaitu atau saya pelajari, Lumi dan Articulate Storyline. Jadi dua aplikasi ini yang insya Allah akan saya pelajari dan mungkin besok atau 2 hari ke depan saya akan presentasi kembali di webinar yang lain terkait penerapan dari aplikasi ini, karena saya menjawab permasalahan yang terjadi di awal tadi di situasi terkait akses media pembelajaran yang rata-rata kita andalkan itu sistemnya online atau daring. Padahal ketika kita membuat pembelajaran yang offline juga itu sangat bermanfaat karena bisa diakses oleh peserta didik kita di rumah dan tidak perlu khawatir untuk kekurangan kuota atau bisa diakses kapan saja dan dimanapun. Nah ini saya sesuai dengan visi dan misinya rumah belajar, yang dimana di rumah belajar juga disediakan akses media pembelajaran secara offline. Jadi dari kelima aplikasi ini itu bisa diturunkan menjadi online dan offline. Terus saya juga menggunakan platform media sosial untuk berbagi
sharing terkait tutorial pembuatan media pembelajaran, kemudian berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Jadi saya mencoba untuk sharing kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang menjangkau website ataupun microsite saya untuk bisa berpartisipasi di dalam pendidikan Indonesia dalam penggunaan media pembelajaran interaktif. Oke, untuk yang aksi kelima, mohon izin Ibu moderator diingatkan kalau ini mau habis waktu. Ya, masih. Silakan Pak, masih ada waktu. Untuk aksi kelima, saya menggunakan dua platform, lagi-lagi perangkat ajar dari fitur platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah memang di PMM itu sangat lengkap ya fasilitasnya, apalagi sudah ada AI dalam menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru terkait permasalahan-permasalahan atau keluh kesah tentang media pembelajaran ataupun bagaimana metode pembelajaran dan sebagainya. Oke, untuk aksi kelima ini saya menggunakan referensi dari PMM di fitur atau di bagian perangkat ajar. Saya cari di fase D, kemudian pendidikan agama Islam, nanti muncul beberapa contoh RPP yang bisa di ATM seperti kata Ibu Afi tadi. Selanjutnya untuk membantu dalam menyiapkan, saya juga menggunakan Gemini. Gemini ini bisa diakses secara gratis dan itu alhamdulillah sangat bermanfaat sekali dalam pengaruhnya dalam media pembelajaran yang saya buat dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, untuk aksi ke-6, setelah perangkat RPP dibuat, saya mulai mengimplementasikan media pembelajaran yang saya buat dan saya padukan dengan beberapa platform interaktif yang memang sudah luar biasa pengaruhnya di dunia pendidikan, kontribusinya sangat luar biasa. Apalagi ada yang gratis dan ada yang berbayar, tapi memang luar biasa ini fiturnya. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu, ini salah satu video saya terapkan di dalam kelas. Terputar Bapak Ibu? Tidak Pak. Oke. Belum. Videonya ini tidak terputar. Oke. Oke, mungkin agak hang sedikit. Jadi ketika saya menggunakan platform yang interaktif itu siswa sangat bersemangat. Kenapa? Karena mereka selama ini memang mindsetnya itu pasti apalagi anak-anak kita ya, game. Dimana sehari-hari kita pasti melihat seorang anak memegang HP dan kalau kita lihat itu hampir 80 atau 90% itu main game. Jadi media yang saya angkat ini memang terkait dengan game karena saya menyesuaikan dari gaya belajar dan kepribadian peserta didik. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan dan yang sering ini, saya menggunakan problem based learning dan game based learning serta cooperative learning. Jadi ini 3 metode pembelajaran yang saya pernah terapkan dan sering saya ini karena saya menggabungkan media pembelajaran yang saya buat dan beberapa platform interaktif yang telah tersedia itu menjadi di slide sebelumnya itu hybrid learning. Jadi ada tidak semuanya peserta didik itu menggunakan HP sebagai perangkat untuk perangkat dalam kegiatan pembelajaran. Tetapi saya mencoba untuk menggabungkan kegiatan luring dan daring. Contohnya misalnya saya suka juga menggunakan model jigsaw yang dimana dibuat kelompok, kemudian masing-masing kelompok mengirimkan utusannya di beberapa
tempat-tempat ataupun meja yang sudah disediakan untuk para ahli, yang dimana para ahli nanti itu akan kembali di kelompoknya untuk menjelaskan hasil dari materi pembelajaran yang mereka dapatkan di beberapa spot-spot yang telah ditaruh, di mana di situ telah saya siapkan beberapa perangkat, contohnya barcode untuk diakses sama peserta didik. Di dalamnya ada media pembelajaran interaktif. Oke. Untuk refleksi, jadi pemanfaatan media pembelajaran atau multimedia pembelajaran interaktif itu sangat baik ya. Peserta didik antusias mengikuti pembelajaran sampai coba kita lihat itu ketagihan, sampai bertanya nih, Pak, tambah soalnya Pak, padahal sudah bunyi bel, Pak mau lagi Pak. Kemudian yang kedua ada peningkatan hasil belajar. Jadi seperti yang slide sebelumnya, yang dimana yang tadinya nilainya itu 40-an, tetapi karena ada media pembelajaran interaktif yang dimana bisa menyeting fitur untuk penguasaan, jadi siswa harus benar-benar mencapai nilai 80% atau 100 sesuai dengan yang kita tentukan, baru bisa menyelesaikan asesmen yang sementara dikerjakan. Oke, untuk kesimpulannya, multimedia interaktif itu media pembelajaran yang kaya akan visual, audio, dan interaksi, yang dimana dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian adaptasi pembelajaran, di mana teknologi itu memungkinkan pembelajaran yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing. Oke, itu saja mungkin penyampaian saya pada malam hari ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan ini sudah mau malam. Terima kasih banyak, syukron jazakumullah kepada semua peserta webinar pada malam hari ini. Saya Muhammad Imam Mujahidin pamit undur diri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Imam Mujahidin atas praktik baik yang sudah dibagikan kepada kita semua, guru-guru hebat yang ada di webinar ini, di mana praktik baik yang dibagikan tadi yaitu si baik dengan 5 aksi yang digunakan. Ya, baik Bapak Ibu guru-guru hebat yang saya hormati, kita masih memiliki sedikit waktu, maka saya membuka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan menyebut narasumber yang diinginkan. Baik, untuk sesi pertama saya buka 3 orang penanya. Silakan Raisen. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan dari 3 pemateri tadi yang telah membagikan praktik baiknya. Boleh disebutkan pemateri yang mana yang dituju. Ya, boleh penanya pertama Bu Haja Sukmawati, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja untuk pertanyaan saya. Saya tujukan kepada Ibu siapa ini? Afriyatul Askia. Saya tidak melihat tadi ketika Ibu present pengimplementasian MPI, media pembelajaran interaktif yang Ibu buat pada pembelajaran Ibu. Mohon maaf kalau saya tidak melihat itu pada kegiatan pembelajaran yang Ibu tadi tampilkan. Itu yang pertama. Dan mungkin bisa Ibu praktikan media pembelajaran interaktif yang Ibu buat seperti tadi yang dilakukan oleh Ibu Ajeng ya, sangat menarik MPI yang ditampilkan tadi.
Kemudian juga untuk Pak Imam. Pak Imam juga saya belum lihat seperti apa MPI yang Bapak buat. Kalau bisa juga dipraktekkan, Pak. Jadi itu permintaan saya kepada dua narasumber ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dikirim ini ya, linknya mungkin di chat aja Bu. Ya. Ibu mau ditampilkan di sini atau saya kirim linknya di grup biar bisa mengakses sendiri? Ya, boleh dong ditampilkan di sini supaya peserta semua bisa melihat seperti apa sih media pembelajaran interaktif yang Ibu buat. Karena terus terang tadi saya tidak melihat itu pada pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi. Makasih. Oke. Baik Bu, izin share. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Ibu. Nah, aplikasi yang saya gunakan berbeda dengan aplikasi Bu Ajeng ya Bu. Yang saya gunakan yaitu Smart Apps Creator. Hampir sama namun beda jenisnya saja. Jadi sebelum membuat, kita membuat template-nya dulu di sini. Kita mengambilnya dari Canva. Jadi icon-icon ini kita susun dulu di Canva. Setelah itu kita masukkan ke yang namanya Smart App Creator ini. Setelah itu kita beri tombol-tombol yang kita akan gunakan. Misalkan kita pencet play ini nanti akan muncul ke slide bagian mana. Jika ditampilkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tombol untuk on off-nya. Ketika kita klik play, nah maka akan muncul ke halaman selanjutnya. Ada petunjuk penggunaan. Nah, ini lebih ringan daripada Smart App, daripada yang punya Bu Ajeng. Itu. Ini ada pendahuluan, isinya ada sambutan, awal pembelajaran, berdoa sebelum belajar. Ini kegiatan awal seperti biasa. Di sini ada tepuk semangat. Ini enggak kelihatan Ibu. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Nah, terlihat Bu layarnya? Bergerak tidak? Enggak bergerak. Ketika Ibu klik tombol play itu enggak muncul apa-apa Ibu. Oh, enggak muncul apa-apa. Bentar, saya gunakan link yang satunya. Ini stop. Nah, ini Bapak Ibu, ketika klik play, maka muncul ke halaman selanjutnya. Nah, ini menu-menunya Bapak Ibu, ada pendahuluan, materi, kuis, games, referensi, dan profil pengembang. Ini kita ketika diklik pendahuluan, nah ini ada sambutan, ini awal pembelajaran, berdoa, kegiatan awal, ini merupakan tembok semangat yang saya rekomendasikan. Setelah itu ada materi di dalamnya. Ini untuk anak-anak yang bergaya belajar visual. Nah, ada bagian-bagian bunga, jenis-jenis penyerbukan seperti materinya.
Ada juga video yang saya ambil dari YouTube. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Jadi di sini ada tulisan, ada suara, juga ada gambar. Ini ketika klik ini maka ada 9 bagi. Ini rekaman yang sudah saya buat. Kemudian ini merupakan kuisnya. Ketika kita klik yang benar, maka akan muncul. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini soalnya ada beberapa. Nah, itu. Kemudian di bagian games ada menyusun kata. Ini adalah bagian 4, yaitu mahkota. Ini ada menjodohkan. Ini merupakan referensi agar tidak terjadi plagiarisme. Ini merupakan profil pengembang. Mungkin itu saja Bu, hasil dari aplikasi yang saya buat di level 3. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana Bu Aji? Dengan penjelasan yang sudah diberikan. Luar biasa ini penjelasan dari Bu siapa tadi? Bu Asiatul ya. Ibu Afi, Askia. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar dan bisa meniru ya. Mudah-mudahan bisa bisa komunikasi dengan Ibu Asratul Askia ya. Untuk membuat aplikasi seperti itu. Terima kasih. Ya, insya Allah semoga kita bisa difasilitasi sama Pak Imam. Baik, selanjutnya kepada Pak Imam, silakan Pak.
Cek, oke. Sudah jelas Ibu? Iya. Oke, Sudah. di sini sebenarnya ada audionya tapi mungkin ada gangguan. Layoutnya atau tata letaknya ini saya buat sesuai dengan beberapa fitur-fitur atau game-game yang biasa pada umumnya, di mana ada menu di sebelah kiri dan ada menu utama ataupun tombol di bagian tengah. Sini kita bisa saya klik informasi. Di sini ada terkait navigasi dan beberapa informasi terkait aplikasi ini. Kemudian saya kembali, saya klik yang ini, itu akan melihat beberapa informasi terkait referensi dan kontak dari pengembang. Kembali, ketika saya pencet start, nanti ada muncul beberapa pilihan, nama game atau nama MPI, kemudian ada materi atau bab yang dipelajari, ada kelasnya dan ada di fase berapa. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian di sini ada lagi materi pelajaran yang sederhana seperti ini ya, nanti insya Allah mungkin dikembangkan, dimasukkan video pembelajaran dan audio pembelajaran untuk mempermudah atau menghandle beberapa gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, jadi ini slide. Oke. Jadi setelah siswa mempelajari materi di sini, ini materi sederhana, siswa akan pergi ke latihan soal untuk menjawab beberapa soal. Kalau soalnya salah, nanti akan muncul seperti ini, jawaban salah. Nah, coba lagi, kalau salah tetap ini masih disuruh menjawab di soal yang sama. Kemudian kalau jawabannya benar, nanti ada informasi seperti ini. Oke. Jadi ini berdasarkan soalnya ini problem based learning. Jadi beberapa permasalahan atau keadaan atau kasus yang bisa dikaitkan dengan Asmaul Husna. Coba kita jawab benar. Dan setelah kembali lagi ke tampilan awal. Oke, ini sangat sederhana. Insya Allah nanti mungkin ada versi selanjutnya untuk dikembangkan lebih interaktif lagi. Oke, terima kasih Bu, saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih Pak Imam beserta Ibu Abdatul Askia. Jadi seperti itu Bu Aji. Oke, terima kasih Bu atas tampilan dari media pembelajaran interaktifnya dari Pak Imam. Mungkin nanti bisa secara langsung berbagi langsung kepada kami mengenai media yang sudah dibuat. Dan saya sekali lagi mohon maaf gaya bicara saya, beberapa chat saya lihat ya di room chat itu memang gaya bahasanya orang Makassar seperti itu. Barangkali yang apa ya, ada beberapa komentar yang saya baca bahwa suaranya agak meninggi seperti begitu. Memang orang Makassar Bapak ya, Bapak Ibu, kalau bicara itu seperti itu ya, tapi mungkin gaya bahasanya seperti itu tapi hatinya tidak seperti itu ya, agak tinggi ya. Mohon maaf. Ini kan saya diberi kesempatan untuk bertanya. Tadi saya melihat tidak ada yang resen angkat tangan, jadi saya coba-coba karena terus terang saya memang tadi tidak melihat itu. Mohon maaf kalau ternyata sudah ditampilkan di pembelajarannya, namun saya tidak melihat apa yang sudah ditampilkan tadi oleh Ibu Afiatul ya. Bukan berarti saya mau menguji dari ini saya sih siapa ya. Cuma memang tadi saya mau melihat seperti apa aplikasi yang sudah dibuat oleh Ibu Afdatul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian. Mohon maaf saya
menanggapi tadi, saya baru lihat di room chat, jadi memang kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, kami yang dari Indonesia Tengah, ya kadang nadanya memang agak tinggi, tapi sebenarnya bukan niat atau maksud untuk menguji, tetapi sebenarnya memang pengen tahu seperti itu. Belum lagi misalnya seperti saya yang orang Papua, ya saya orang Papua yang berdomisili di Makassar, saya baru 5 tahun, mungkin Bapak Ibu mendengarkan intonasi suara saya juga mungkin agak sedikit tinggi, mohon maaf, budaya kurang lebih seperti itulah kami orang timur. Sedangkan orang tengah saja, Indonesia Tengah saja bisa bisa nadanya agak tinggi, walau sebenarnya niatnya itu bukan ini ya, bukan marah, cuma memang seperti itu kami orang timur ya, apalagi saya ulangi lagi bahwa saya orang Papua, kadang ditegur juga sama teman, katanya saya agak ngegas gitu. Cuma sebenarnya intonasinya saja seperti itu. Ya, karena budaya mungkin karena kami yang di tengah sampai timur gitu ombaknya terlalu kencang kali ya, atau anginnya ya, mungkin seperti itu, jadi mohon dimaklumi saja. Izin Bu, mungkin jangan terlalu ditanggapi karena memang ada beberapa orang iseng, karena biasa juga di webinar terjadi ada yang kirim-kirim link yang tidak jelas seperti itu, jadi mungkin ini iya. Oh begitu ya. Oh iya. Biasa ada yang iseng juga kirim link padahal bukan link absensi, dikirim di situ. Oke, sekali lagi saya mohon maaf ya karena saya diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi saya gunakan betul kesempatan ini, bukan berarti nada saya meninggi untuk ingin menguji dari narasumber, tidak sama sekali. Ya, tapi saya gunakan momen yang sangat berharga ini untuk bertanya karena memang saya tidak melihatnya itu tadi. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada narasumber, kalaupun itu sebenarnya ini bukan narasumber yang tanggapi ya, tapi kayaknya peserta yang lain ya. Saya juga agak-agak kaget juga ada kalimat-kalimat seperti itu yang muncul di forum yang sangat luar biasa ini, ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Terima kasih. Ya, oke, baik Bapak Ibu, mengingat waktu, mungkin penanya saya batasi hingga di sini. Ya, kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, boleh japri. Ya. Mungkin ada narasumber yang mau berbagi nomor teleponnya juga, boleh, nomor kontaknya supaya mungkin sekiranya ada peserta webinar kita di malam hari ini yang ingin bertanya tentang praktik baik yang sudah dibagikan tadi dan ingin mengaplikasikannya juga. Saya yakin bahwa pemateri kita cukup legowo untuk berbagi ya, karena ilmu itu akan semakin berkah ketika kita mau berbagi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian, terutama pada yang telah membagikan praktik baik pada malam hari ini. Ya, baik. Mungkin itu dari saya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, atau mungkin ada masukan dari para pembagi praktik baik tadi, calon duta teknologi 2024, masih ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, baik. Untuk daftar hadir Bu, bisa diisi. Oh iya, baik. Untuk para peserta, mohon untuk mengisi daftar hadir supaya sertifikat kami kirim ke email yang Bapak Ibu sudah isi. Jangan lupa ya Bapak Ibu,